Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syakila Rifiazari dengan NIM 011380. Dan saya Nazwa Zara Suhendra dengan NIM 0122000270. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai ruang lingkup eksistensi hukum kondominium di Indonesia. Abstrak. Hukum kondominium di Indonesia memberikan gambaran tentang aturan kepemilikan dan kepengelolaan bangunan bertingkat, serta hubungan antara pemilik unit di dalamnya. Dasar hukum kondominium diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, yang terdiri dari ketentuan mengenai pembentukan, pengelolaan, serta pembagian hak dan kewajiban pemilik unit. Hukum ini memperkenalkan konsep bagaimana bagian bersama, peraturan pengelolaan, serta peran Badan Pengelolaan Rumah Susun BPRS. Ia mengelola fasilitas umum dan pengumpulan iuran dari pemilik unit. Untuk penyelesaian sengketa, hukum menyediakan opsi melalui pengadilan negeri atau mediasi. Hukum kondominium terkait dengan hukum kontrak dan pertanahan untuk memastikan hak dan kepemilikan properti. Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan untuk memiliki hak milik, memberikan kepastian dan pengelolaan bersama, dan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman bagi penghuni. Peningkatan peminatan hunian bertingkat memperkuat pentingnya pemahaman terhadap hukum kondominium di Indonesia. Pendahuluan. Hukum kondominium di Indonesia. Hukum kondominium di Indonesia diatur untuk mengelola kepemilikan dan pengelolaan bangunan bertingkat serta mengatur hubungan antara pemilik unit. Berdasarkan hukum utama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menjelaskan proses pembentukan, pengelolaan, dan pembagian hak serta kewajiban pemilik unit. Kondominium adalah bentuk kepemilikan properti di mana setiap pemilik memiliki bagian tertentu dari bangunan sekaligus berbagai kepemilikan atas fasilitas umum, seperti koridor, lift, dan taman. Hak dan pengaturan fasilitas bersama diatur oleh peraturan pengelolaan kondominium. Peran Badan Pengelolaan Rumah Susun. BPRS bertanggung jawab atas pemilihan rumah susun umum dan pengumpulan iuran operasional dari pemilik unit. Struktur organisasi BPRS biasanya melibatkan perwakilan pemilik unit yang dipilih secara demokratis. Penyelesaian sengketa, Undang-Undang Rumah Susun menyediakan opsi penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri atau mediasi. Sengketa bisa terjadi antar pemilik unit atau antar pemilik dengan pengelola. Hubungan dengan hukum kontrak dan pertanahan. Hukum kondominium terkait erat dengan hukum kontrak dan pertanahan. Menjamin kesepakatan yang sah antara pengembang dan pemilik unit serta memastikan hak atas tanah tempat bangunan didirikan. Tujuan hukum kondominium. Hukum ini bertujuan untuk melindungi hak pemilik, memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan properti bersama, dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Pengetahuan mengenai hukum kondominium penting mengingat peminatan hunian bertingkat yang meningkat di Indonesia. Pembahasan. Ruang lingkup dan contoh kasus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakan dasar hukum bagi pengaturan kondominium di Indonesia. Hukum ini bertujuan untuk membantu pemilik unit dan pengelola dalam hubungan mereka serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu contoh penerapannya terlihat pada kasus di apartemen Mediterania Garden 2, Jakarta. Di eh, di Me- di Medi- di Mediterania Garden 2 terdapat konflik antara pemilik unit dan pengelola terkait transparansi pengelolaan dana. Meskipun pemilik unit telah membayar iuran pemeliharaan bulanan, banyak yang merasa fasilitas seperti kolam renang, taman, dan area parkir tidak terawat dengan baik. Kekecewaan semakin meningkat karena pengelola tidak memberikan laporan keuangan yang transparan, sehingga pemilik unit mempertanyakan penggunaan dana iuran. Ibu Sari, salah satu pemilik unit bersama dengan pemilik lain, memutuskan untuk menuntut kejelasan. Mereka mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Namun mediasi gagal sehingga mereka melanjutkan proses dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di pengadilan hakim memerintahkan audit eksternal untuk meninjau penggunaan dana. Hasil audit mengungkapkan adanya pengeluaran yang tidak jelas dan pengelola diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan fasilitas
dalam pengelolaan kondominium. Selain itu, pemilik unit perlu memahami hak memiliki hak-hak mereka, sementara pengolah harus profesional dan transparan. Secara keseluruhan, kasus di Mediterania Garden 2 menunjukkan bahwa penerapan hukum kondominium di Indonesia dapat menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Edukasi bagi pemilik unit dan pengelola sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis di kondominium. Jenis-jenis dan persyaratan rumah susun. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun membedakan rusun keempat jenis, yaitu rusun umum. Rumah susun umum yaitu yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rusun khusus, rumah susun khusus dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus, misalnya untuk tempat tinggal perwakilan negara asing atau badan-badan internasional. Rusun negara, rumah susun negara yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pemindahan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Rusun komersial. Rumah susun komersial yaitu yang dibangun dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Untuk bisa membangun rumah susun, pelaku pembangunan wajib memenuhi syarat, yaitu persyaratan administratif, persyaratan yang harus dipenuhi berkaitan dengan ketentuan administratif, serta izin mendirikan bangunan atau IMB, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Istilah yang dipakai yaitu Perizinan Bangunan Gedung atau PBG. Yang kedua, persyaratan teknis. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam persyaratan teknis, yaitu tata bangunan yang meliputi persyaratan penentuan lokasi serta intensitas dan arsitektur bangunan. Uh, Kendala bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Yang kedua, persyaratan ekologis yang berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan. Sebagai saran mahasiswa sebaiknya memperluas pemahaman mereka tentang ruang lingkup dan eksistensi hukum kondominium di Indonesia agar memiliki wawasan yang lebih komprehensif dalam bidang hukum properti. Kesimpulan, konsep kondominium adalah bentuk kepemilikan properti di mana pemilik memiliki bagian tertentu dari bangunan bersama-sama dan pemilik lainnya. Dasar hukum. Di Indonesia, dasar hukum kondominium diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengelolaan, serta pembagian hak dan kewajiban antara pemilik unit kondominium. Yang ketiga, Badan Pengelola Rumah Susun atau BPRS. BPRS bertugas dalam pemeliharaan fasilitas dan mengumpulkan iuran dari pemilik unit biaya operasional. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa terkait kondominium dapat dilakukan melalui pengadilan negeri atau mediasi. Struktur organisasi BPRS. Struktur organisasi BPRS seringkali terdiri dari perwakilan pemilik unit yang dipilih secara demokratis sehingga dapat pemilik suara pemilik memiliki suara dalam pengelolaan kondominium. Yang keenam, sertifikat hak milik. Setiap pemilik unit diwajibkan memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Daftar pustaka yaitu Alif Muhammad Rizal, analisis kepemilikan hak atas tanah satu rumah susun di dalam kerangka hukum bisnis, di dalam kerangka hukum benda, Jakarta Nuansa Aulia 2019. Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, Jakarta Sinar Grafika 2020. Anda Setiawati, Hukum Rumah Susun, Jakarta Universitas Trisakti 2024. Juhaindah Hasan, Implikasi Hukum pada Pembangunan Kondominium, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2020. Harsono Budi, Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rumah Susun, Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 2022. Hutagalung Ari S. Kondominium dan Permasalahannya, edisi revisi
Depok Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2021. Muhsin Yakub, tinjauan hukum terhadap Undang-Undang Rumah Susun Normatif Volume 8 Nomor 1 2024. Mulyati Lili, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Rumah Susun, Majalah Hukum Nasional Volume 4 Nomor 1 2023. Permadi, Masalah Pengelolaan Rumah Susun, Hukum dan Pembangunan Volume 7 Nomor 3 2021. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.